Dapat kami sampaikan bahwa tujuan moratorium itu adalah untuk memberi waktu dan menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas layanan daripada industri P2P lending ya. Nah, untuk itu kita beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 4 Juli 2022, itu telah mengeluarkan POJK nomor 10 2022 yang kita mereview proses tata kelola risk management dari P2P lending. Salah satunya juga kita mengharapkan pemenuhan daripada ekuitas untuk perusahaan P2P lending secara bertahap ya, sampai pada level 12,5 miliar pada 3 tahun ke depan ya. Nah, ini pada tahun pertama akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023, di mana setiap P2P lending minimum ekuitasnya itu 2,5 miliar. Nah, saat ini itu terdapat 26 penyelenggara yang masih belum memenuhi ketentuan 2,5 miliar ekuitasnya. Bahkan diantaranya 12 penyelenggara itu ekuitasnya negatif. Jadi ini kita sedang review dan kita sudah menyurati kepada mereka untuk memenuhi ketentuan kewajiban daripada ekuitas minimum. Selain itu juga kita mereview faktor-faktor lainnya yang terkait dengan sistem yang harus dimiliki oleh perusahaan P2P lending, ya kompetensi daripada pengurus dan manajemen risiko dan tata kelola. Jadi kita masih dalam tahapan untuk mereview sistem kecukupan daripada untuk membuka moratorium itu. Jadi kita akan lihat dulu ya sampai dengan 4 Juli nanti berapa perusahaan yang akan bisa memenuhi batas minimum. Kalau itu masih besar, kita akan pertimbangkan kembali untuk segera membuka moratorium. Jadi itu mengenai moratorium mengenai P2P lending ya. Bahwa ada 11 multifinance yang belum memenuhi ekuitas 100 miliar. Ya, terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas sebagai dimaksud dalam POJK, OJK telah menyampaikan surat penetapan pelanggaran terkait ekuitas minimum. Jadi kami sudah sampaikan surat kepada mereka. Selanjutnya perusahaan akan menyampaikan rencana pemenuhan ekuitas minimum yang disertai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan serta jangka waktu pemenuhannya. Jadi OJK akan melakukan monitoring secara ketat atas rencana pemenuhan yang telah disampaikan. OJK juga dapat melakukan prudential meeting dengan pengurus dan pemegang saham untuk mengetahui perkembangan atau progres pemenuhan ketentuan terkait ekuitas minimum. Jika berdasarkan hasil monitoring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum, maka OJK menyampaikan surat peringatan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan. Jadi jika sampai dengan berakhirnya sanksi peringatan ketiga, perusahaan masih belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum, maka OJK akan mengenakan sanksi yang tegas termasuk mengenai pencabutan izin usaha perusahaan tersebut.